Halo semuanya, kali ini saya mau mempresentasikan atau mendemokan gimana sih caranya membuat buku digital interaktif di website. Nah, kita langsung aja ke Google Chrome ya. Nah, kita langsung ketik aja www.bookscreator.com. Kita langsung masuk. Lalu kita klik create free account. Nah, di sini teman-teman bisa milih entah itu student atau teacher. Di sini pilih aja teacher ya. Terus sign in-nya yang lebih gampang itu di Google. Nah, nanti di sini akan ada pilihan mau pakai akun Gmail yang mana untuk masuk ke si Books Creator ini. Nah, kita klik yang mana aja ya. Nah, nanti kalau yang baru pertama kali masuk atau sign in itu akan seperti ini tampilannya. Kita langsung aja klik higher education, lalu kita klik next. Subjek yang diajarkannya ya bebas apa aja ya. Kita klik other. Lalu kita bisa membuat sebuah library dengan judul ini ya, contoh. Kita klik, lalu kita klik maybe later aja dulu. Nah, ini tampilan awalnya untuk membuat sebuah buku. Nah, kita bisa klik yang di atas kanan ini ya, new book. Nah, terus kita bisa pilih yang blank books atau yang belum ada template-nya sama sekali. Dan di sini tampilannya udah macam-macam ya, ada portrait, ada square, ada landscape. Dan di sebelahnya ada template. Nah, template ini tuh lebih memudahkan kita ya kalau misalnya yang ngeblank nih sama desainnya mau kayak gimana ya, kayak gitu. Bisa klik template atau tema di sini. Karena contohnya ini kita bikin landscape, portrait, kita langsung aja klik textbook. Nah, kita sudah masuk ke ibaratnya apa ya, dashboard sebuah desainnya. Jadi kita bisa utak-atik di sini. Kita bisa ganti gambar, kita bisa ganti juga teksnya dan lain sebagainya. Oke, nah di sini ini bagian covernya. Kita klik yang ke kanan dulu untuk intip sebentar. Nah, ini bagian ibaratnya dalamnya gitu ya. Lalu sebelahnya lagi ini dalamnya lagi. Oke, ini mungkin lebih ke subbab lah ya. Nah, yang ini isi babnya. Oke, kita langsung aja kita coba. Jadi kita klik yang salah satu teks di sini ya, kita coba. Lalu ngeditnya gimana? Karena ini di lock, kita bisa langsung klik yang i ini. Kita klik unlock. Nah, setelah di unlock nanti di sini ada berbagai option. Nah, yang pertama dari ukurannya kita bisa perbesar. Yang kedua kita bisa yang rata kiri, tengah, kanan, dan sama rata gitu ya. Lalu ada bold, ada italic, ada underline di sini. Lalu kita juga bisa ganti font. Di sini bisa ganti font bebas. Kita iseng aja coba kita ganti ya. Saya jadi calligraphy misalnya kayak begini. Lalu colorsnya, warnanya kita bisa ganti, entah itu putih dan lain sebagainya. Kita bisa ganti juga lebih banyak lagi. Lalu backgroundnya kita bisa pakai background gitu ya, kayak gini backgroundnya, atau tanpa background. Columnsnya kita bisa column kolomnya kita bisa kayak jadi tiga gini, 3 baris, bisa jadi 2 atau 1 begitu ya. Terus kita bisa tambahin shadow, cuman kalau di sini nggak kelihatan ya shadownya. Nah, ada ya, kelihatan dikit. Nah, terus apa sih ini maksudnya front, back, lock? Nah, kalau untuk front, nah kita kasih contoh aja. Nih, front itu maksudnya di depan dari layer yang belakang ini. Kalau misalnya kita klik back, nanti dia akan ngebelakangi gitu. Nah,
Kalau lock kita jadi nggak bisa diubah-ubah gitu, nggak bisa dipindah-pindah juga, nggak bisa di edit juga gitu. Nah makanya ini kita bisa unlock. Kalau misalnya mau delete, mau hapus, tinggal klik delete aja begitu ya. Nah ini pun sama, kalau kita unlock aja, coba aja kita ubah ya. Nah untuk mengubah teksnya tuh gimana, kita klik 2 kali aja, klik 2 kali. Nah, kita ganti misalnya jadi misalnya ya. Nah lalu yang ini kita unlock juga, kita ganti kita klik done. Nah lalu untuk gambarnya gimana caranya ubahnya, kita bisa klik gambarnya atau bisa klik ini untuk apa ya, untuk pindah-pindah gitu ya, atau kita bisa klik yang sebelahnya untuk menghapus. Nah karena kita mau mengubah gambarnya, kita klik yang i ini, kita bisa tambahkan shadow juga, kita bisa tambahkan border juga, jadi nah kayak gini gitu ya. Misalnya colorsnya juga kita bisa ganti, bordernya misalnya jadi orange misalnya. Nah kita bisa juga front ke back kayak gitulah ya. Nah karena kita coba untuk ganti, kita mau coba untuk ganti si fotonya, kita klik aja i lalu klik delete. Nah terus mau nambahin lagi si fotonya gimana, kita klik aja plus lalu kita klik import. Nah di sini macam-macam ya, kita bisa search di image, kita bisa search di maps bisa di drive kita juga, tapi yang paling gampang sih di files yang kita punya gitu ya. Cobain kita ini ya. Oke, kita tunggu upload. Nah ini contoh aja ya, contoh aja. Nah ini kan malah jadi ngehalangin teksnya. Langsung aja kita klik gambarnya, terus klik i lalu klik back. Nah kayak begini. Nah kalau misalnya mau nggak kelihatan, coba pakai shadow gitu biar kelihatan, atau kalau mau lebih kelihatan lagi pakai background warnanya hitam misalnya begitu. Oke. Nah, ini hanya contoh aja ya. Oke, ini udah selesai. Di cover misalnya udah bagian cover udah selesai. Kita bisa langsung aja klik yang sebelah kanan ini. Nah, lalu di sini seperti tadi ya, bisa edit dengan cara unlock. Nah, untuk page-nya kita nggak ngeklik apa-apa nih, tapi pas klik i itu langsung ada kata-kata page. Itu tuh bisa diganti warnanya, misalnya pengen kuning aja deh, kalau nggak putih aja. Nah kalau misalnya warnanya terlalu biasa aja, misalnya kita bisa ada kategorinya, di sini ada komik, misalnya kayak ala-ala komik gitu, ada paper ya, border, kita bisa tambahin border kayak gini misalnya. Patterns, kita bisa pakai patterns. Lalu tekstur, kita bisa pakai tekstur kayak begini dan lain sebagainya gitu ya. Coba saya pengen pakai border deh, kayaknya lucu ya. Nah sorry kepencet. Nah kita bisa klik, kita bisa ubah-ubah aja lagi ya, misalnya jadi nah untuk ngubah-ngubahnya bisa kita ubah gini aja. Nah, yang ini kan warnanya putih, coba kita ganti jadi warna hitam biar kelihatan misalnya. Nah ini udah selesai, misalnya langsung aja ke kanan, kita bisa ubah-ubah lagi. Nah untuk gambarnya kita bisa ubah, kita bisa ini klik hapus, terus kita tambah gambar
bisa tambah ini, bisa tambah. Tapi ini kalau misalnya teman-teman pakai laptop terus ada kameranya, kita bisa take picture di sini. Tapi kalau misalnya enggak, kita langsung aja klik files kayak gitu ya. Misalnya ini kita klik kayak gitu. Misalnya, mohon maaf ya ini agak random. Tadi covernya bukan tentang impian, tapi isinya impian, ya nggak apa-apa. Kita juga bisa masukin kayak paragraf gitu, tinggal di copy paste aja. Teman-teman misalnya punya, tinggal di copy dan paste. Dan kalau sudah, ini juga teman-teman bisa kayak ada desain-desain kayak gini. Nanti dijelasin lebih lanjut di yang tanpa template ya teman-teman ya. Nah udah gini aja. Sekarang kita akan ke bagian gimana caranya membuat buku ini tanpa template. Halo teman-teman, selamat datang di part 2. Kali ini aku mau ngejelasin gimana caranya membuat buku digital ini. Buku digital ini tanpa template gitu. Jadi emang benar-benar pure kita ngedesain sendiri di sini. Kita langsung aja klik new book, lalu kita klik blank books ya, blank books lalu portrait. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kan benar-benar ngeblank ya, teman-teman. Nah, kita bisa tambahin misalnya kita bisa import foto begitu ya. Kita cari dulu fotonya. Apa ya? Kita iseng aja dulu ya. Nah, ini contoh aja. Nah, lalu kita bisa si page-nya kita ubah, misalnya warnanya entah jadi ini, cuman aku kayaknya pengennya putih aja. Setelah itu kita bisa juga menambahkan teks. Kita tambahin teks aja ya. Misalnya ya, ini contoh aja, kita bisa bikin dia bold juga. Nah, lalu kita klik yang I dan kita perbesar. Ini tipe ya guys, sorry. Oke. Lalu kita bold, terus ganti fontnya yang lebih cantik. Ini contoh aja ya. Kita bisa ubah juga ke tengah, terus ganti jadi ini misalnya. Kita tambah shadow. Ini contoh aja ya. Sorry. Oke, sudah. Saya sudah selesai untuk cover misalnya, tapi teman-teman juga misalnya mau nambah icon, bisa banget. Kita klik aja pen, lalu kita bisa menggambar sesuka hati, bisa pakai kayak spidol kayak gini-gini ya. Tapi di sini juga teman-teman kalau misalnya nggak bisa gambar, bisa klik yang tadi aja. Kita misalnya cari mau yang bentuk hati gitu ya. Nanti mereka akan mencarikan apa ya, icon yang sekiranya hampir sama lah kayak yang kita gambar gitu. Karena di sini nggak ada, kita coba apa ya, misalnya ini deh awan ya, udah deh awan aja kayak gitu. Warnanya pun bisa kita ganti, nah, jadi warna-warni, bling-bling gitu. Nah, wah kayak gini aja nih ya contohnya. Nah, kalau sudah misalnya kita mau cari lagi nih yang bentuk apa ya, kayak bunga gitu. Oke, nggak ada ya. Yaudah, kita cari saya bintang deh.
nggak apa-apa. Kayak gini ya contoh. Kalau sudah, kita langsung aja klik X. Udah selesai. Kita juga kalau misalnya mau menghapus juga bisa kayak gini, klik hapus. Kalau misalnya kita mau ngecat gitu, fill tool boleh juga, tapi nantinya jadi hitam semua biasanya. Ops. Nah kayak gini guys, tadi sempat nge-lag sedikit. Kita Ctrl Z aja kalau misalnya mau di undo, atau bisa klik ini undo. Nah teman-teman juga di sini bisa, nambahin emoticon. Saya tambah emoticon ini gitu ya, pokoknya sekreatif mungkin. Lalu kita klik done. Nah baru muncul, jadi memang harus ditunggu sebentar. Ini kita bisa ke bawahin. Nah kayak gini lah ya misalnya. Sayangnya di sini nggak bisa kita nggak bisa kita crop. Ini kalau misalnya di crop nih gambarnya doang ya, lucu-lucu aja ya. Oke, ini udah selesai untuk cover contohnya. Lalu kita langsung klik aja yang bagian subbab. Kita langsung aja seperti biasa ya, kayak yang sudah kita ajarkan sebelumnya. Misalnya kita mau tambahin kayak gini, lalu kita tambahin lagi teks. Begini. Contohnya. Lalu kalau misalnya mau nambah lagi page, kita bisa langsung klik plus. Begitu ya. Kita tambah teks, misalnya ini. Lalu kita buat kolomnya misalnya jadi 2. Sorry, saya sendiri nggak ngerti ya kalau dibikin kolom gitu. Jadinya oke, satu aja. Bisa tambahin foto kayak biasa, kayak tadi. Misalnya gitu ya. Oke, cukup loading ya. Pokoknya hampir sama seperti yang sudah aku ajarin di sebelumnya, di part 1. Oke, kurang lebih kayak begitu. Tinggal gimana caranya ngebuat ini jadi sebuah file dan juga kita bisa publish secara online. Kita langsung aja klik yang tanda kayak tanda play gitu. Nah kita bisa juga ngeliat gitu kalau misalnya mau orang-orang baca tuh kayak gimana sih, kayak gini sih biasanya. Nah kita bisa juga klik ini untuk full screen, bisa juga. Nah kita share ke publish atau publish itu entah ke ebook, jadi ebook gitu kan, sebuah ebook, entah itu di print atau di publish online. Kita klik publish online. Kita ini aja ya, contohnya kita bisa tambahin deskripsi, lalu kita bisa klik publish. Kalau misalnya mau publish, ini kita off saja, lalu kita klik publish online. Nah nanti akan terpublish online, tapi kayaknya hanya di box kreatornya aja sih kayaknya ya. Kita bisa juga copy link, lalu kita bisa sebar misalnya ke teman-teman kita untuk bisa dibaca secara online kayak gini. Nah kayak gitu ya. Oke, nah kalau misalnya collaboration ini saya sendiri belum tahu, tapi yang ketiga kita bisa download as ebook misalnya. Nah
kayak gini. Oh, sorry ya, bentar. Oke, sorry teman-teman, di sini ada kesalahan seperti tadi. Kita ulangi lagi ya. Jadi tadi kan kita udah sampai ke publish online. Nah, kita kan udah dapet nih linknya ya. Linknya kita udah dapet. Kita bisa langsung aja kita bisa langsung aja Ctrl V link yang sudah kita dapat. Lalu kita klik read now. Nah, lalu teman-teman kalau misalnya mau kita bisa share ke Classroom yang pertama. Yang kedua, kita bisa langsung download dia jadi PDF. Kita langsung aja klik print. Nah, klik print lalu kita klik yang tanda download di sini. Lalu kita klik save. Nah, lalu bisa sudah menjadi sebuah ebook begitu ya, yang sudah di-download ke file kita. Sorry. Oke, kita langsung share Classroom aja ya. Di sini saya sudah buat kelasnya. Jadi kita bisa langsung aja masuk ke akun Google kita, lalu kita berbagi ke Classroom, klik kelas yang sudah kita buat, lalu kita klik aja buat tugas, lalu kita klik buka judulnya. Nah, kayak gini. Kita klik aja tugaskan. Kalau misalnya mau dilihat, kita klik aja lihat. Oke. Nah, begini sudah selesai ya caranya. Saya sudah memberikan tutorial hampir semua begitu ya, semuanya mulai dari tools dan cara download, cara share-nya juga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.